Pada waktu yang sudah terulur jauh, hingga kata-kata yang membisu, saat si penyendiri mengintip ragu-ragu, dan semua kaki-kaki yang berusaha dari pagi hingga sore hari tanpa tahu akan jadi seperti apa nantinya. Aku sudah lama direbut kecemasan. Tak terhitung sudah berapa kali dikalahkan perasaan rendah diri yang tak berkesudahan. Sampai-sampai untuk sesuatu yang belum dimulai, aku sudah memikirkan bagaimana nanti jika selesai. Saat tak tahu arah, sumpah serapa dan makian yang menghujani badan. Bukankah tidak sulit membuat orang lain tidak menyukai kita? Ternyata hancur lebih mudah dari bertahan. Mereka bilang bidadari itu tanpa celah. Lalu bagaimana agar menjadi sepertinya? Apakah perlu sayap? Atau gaun putih yang menjuntai panjang membelai lantai kaca? Agaknya kita tahu bahwa tak semua dapat kita rengkuh. Jadi, kukuatkan sekuat-kuatnya sampai mati. Jelaskan padaku apa yang sederhana. Ketika dua pasang mata saling beradu, luka jiwa yang digoresi berharap sembuh, atau argumen yang gagal bertemu di muara kala itu. Bukankah mencintai itu perkara mudah, tapi untuk membuktikannya butuh waktu seumur hidup? Lalu bagaimana dengan semua yang berandai dapat memutar waktu? Kali-kali ada yang bisa diperbaiki, katanya. Apakah semua baru menyadari sesuatu saat hal itu sudah tak lagi ada? Mungkin ada yang hilang dari perhatianku selama ini yang hal itu senantiasa luput. Boleh jadi banyak pasang mata di dunia ini melihatmu kering akan perjuangan, lemah, tak berdaya. Tapi perhatikan sekali lagi, bagaimana gagah dirimu menyapu ombak yang menyentuh asa di genggamanmu. Perhatikan sekali lagi, bagaimana lembut dirimu merengkuh semua yang menghakimimu. Bukankah sebongkah berlian itu tak nampak di permukaan? Ia tersembunyi di dalam gelap, menyinari serangga yang kegelapan di sekitarnya. Saat kita-kita yang kesulitan dan ketakutan, membenci sepi tapi menganggap yang lain tak berarti. Itulah mungkin kenapa ada luka yang tak lagi bisa dijelaskan oleh air mata, dan kesedihan yang tidak dapat lagi dijelaskan dengan kata. Bila kau tahu diam akan sangat menyiksa, lalu bagaimana dengan berbicara namun tak lagi didengar? Saat kepala-kepala menuntut sempurna, sehingga semua dilihat subjektif dengan retorika dan penilaian yang tak masuk akal. Tapi satu hal yang ku mengerti bahwa mereka yang berinteraksi denganmu dalam bersosialisasi layaknya kumpulan buku di perpustakaan kehidupan. Kau bebas memilih buku mana saja yang kamu sukai, bebas pula membaca yang mana saja. Satu hal yang pasti, kamu tidak merobeknya, karena pembaca yang baik tidak akan merobek buku yang dibacanya. Pada akhirnya, bagiku semua punya makna. Bertemu dengan orang-orang di sekitarku juga punya makna. Berjuang susah payah walau berakhir gagal juga punya makna. Tidak ada yang sia-sia. Atas semua-semua yang membentukku, setidaknya aku jadi tahu bahwa mereka yang berdiri setelah dihantam badai tidak akan terusik oleh gerimis. No matter people underestimate me, still I will bloom with grace. Selamat datang di Yasmin Fairas Podcast. Nama kecilku Ai. Orang-orang di sekitarku mengenalku dengan nama Yasmin, dan nama istimewaku Jane.